Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara kita, yaitu acara Menerima hari ini. Kita tetap harus kuat menjalani perjalanan hidup kita di era pandemi COVID-19 ini, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita harus belajar tentang firman Tuhan, bagaimana penyertaan Yesus atas hidup setiap anak-anaknya, setiap orang-orang percaya yang beriman kepadanya. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar firman Tuhan di dalam acara Menerima hari ini. Meskipun firman Tuhan yang singkat tetapi akan menambah wawasan dan memperkaya kekayaan rohani kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bagian yang kedua. Peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bagian yang kedua. Nah, untuk bagian yang kedua ini saya akan membahas dua hal, yaitu peran Roh Kudus dalam pengabaran Injil dan peran Roh Kudus dalam mengilhamkan penulisan kitab suci. Nah, dua hal ini akan kita bahas dalam bagian yang kedua ini. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam pengabaran Injil dan peran Roh Kudus di dalam mengilhamkan penulisan kitab suci ini. Mari kita membahas hal yang pertama ini, yaitu peran Roh Kudus dalam pengabaran Injil. Dengan ringkas kita dapat menyatakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus dan peran Roh Kudus di dalam jemaat, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan pengabaran Injil, yaitu yang pertama, Roh Kudus memilih pengabar Injil. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Yang kedua, Roh Kudus mengutus pengabar Injil. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang keempat. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kuasa kepada pengabar Injil untuk mengabarkan Injil. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-9. Yang keempat, Roh Kudus menguatkan pengabar Injil pada waktu mereka dianiaya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-52. Yang kelima, Roh Kudus menyaksikan dan memeteraikan pekerjaan pengabar Injil. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-8. Yang keenam, Roh Kudus memimpin dalam mengatur pekerjaan pengabaran Injil. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-28. Dan yang ketujuh, Roh Kudus menahan para pengabar Injil agar tidak masuk ke ladang-ladang yang belum dibuka oleh Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Itulah paling tidak ringkasan bagaimana peran Roh Kudus dalam pengabaran Injil. Nah, kita akan membahas kembali hal yang kedua, peran Roh Kudus dalam mengilhamkan penulisan kitab suci. Bertitik tolak dari penjelasan Yesus Kristus tentang Roh Kudus yang dapat kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dan Yohanes pasal 16 ayat 13, bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajar apa yang difirmankan Yesus dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Maka peran Roh Kudus dalam penulisan kitab suci menjadi sangat penting. Seorang tokoh yang bernama Millard J. Erickson dalam bukunya Teologia Kristen, dia menuliskan bahwa Rasul Petrus dan Rasul Paulus mempercayai otoritas Roh Kudus dalam memberikan pengilhaman untuk terwujudnya penulisan Alkitab. Ini bisa dibaca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-21
dan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena dorongan untuk menulis berasal dari Roh Kudus, para pembaca harus memperhatikan nubuatan sebagai firman Allah. Tentang peran Roh Kudus dalam pengilhaman kitab suci, seorang tokoh penulis dan ahli teologi yang bernama Henry Clarence Tison, dalam bukunya dia memberi penegasan bahwa para rasul menyatakan bahwa mereka telah menerima Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12, 1 Korintus 7 ayat 40, Yakobus 4 ayat yang ke-5, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24, dan Yudas 1 ayat yang ke-19, dan bahwa mereka berbicara karena dipengaruhi oleh Roh Kudus serta atas nama Roh Kudus, dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-8 dan ayat 31, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-9, 1 Korintus 2 ayat yang ke-13, 1 Korintus 14 ayat yang ke-37, Galatia 1 ayat yang pertama dan ayat 12, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, 1 Tesalonika 4 ayat yang kedua dan ayat yang ke-8, 1 Petrus 1 ayat yang ke-12, 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 11, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-18 sampai 19. Jadi dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri menjamin pengilhaman perjanjian baru dan pengilhaman kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah peran Roh Kudus di dalam pengilhaman penulisan kitab suci. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas mengenai peran Roh Kudus dalam perjanjian baru bagian yang kedua ini. Supaya paling tidak kami boleh mengerti bagaimana peran Roh Kudus dalam pengabaran Injil dan peran Roh Kudus dalam pengilhaman penulisan kitab suci. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.